bil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terkhusus yang ikuti majelis taklim Masjid Al-Ukhwah Lentera Kolbu Banyumas, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan syukur dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita. Dan biasanya sadar akan nikmat itu tatkala nikmat itu berkurang atau dicabut. Biasa kita sehat itu enggak disyukuri itu. Tapi tatkala dikurang sedikit sehatnya dengan sakit seperti itu, baru akan terasa nikmatnya sehat. Biasa berpenghasilan sehari segitu, nggak ada penghasilan. Aduh, itu kerasa banget itu. Ya itu. Makanya barakallahu fikum. Pas kita punya nikmat, itu pandai-pandai bersyukur. Kalaupun kita lagi diuji untuk merasakan, misalnya tadi, dikuranginya nikmat itu, tetap kita syukuri saja. Karena dengan itu, barakallahu fiik, kita jadi tahu hakikat kenikmatan itu. Seperti itu. Kalau kita tidak ada ujian yang berupa dikuranginya nikmat-nikmat tadi, mungkin kita jadi kurang pandai bersyukur, kurang menghargai nikmat tadi. Makanya barakallahu fikum, pokoknya wakunu ibadallahi asyakirin. Jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya kita akan menjadi hidup lebih bahagia, lebih tenang, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dengan ditambahkannya nikmat tadi tatkala kita pandai bersyukur. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih kita membaca sebuah kitab yang saya sendiri itu kalau persiapan atau ingat malam Kamis seperti itu senang sekali, karena betul-betul baca ini itu ya nutrisi, ya obat seperti itu untuk hati kita. Seperti itu. Betul-betul sangat bermanfaat untuk hati. 6. Kita akan kembali membacanya kitab Riyadhus Shalihin ini yang ditulis oleh Imam Nawawi sampai bab yaitu anjuran untuk menambah amal kebaikan di akhir-akhir usia. Nah, mengulang sebentar penjelasan kemarin, bahwasanya namanya bukan manusia saja, dunia serta isinya, termasuk kita manusia, itu semuanya ada akhir, semuanya berbatas. Seandainya mereka, yaitu para hewan, tumbuhan,
akhirnya mereka itu akhir yang ya sudah selesai, dunia selesai, nggak ada lagi pertanggungjawaban. Tapi akhirnya manusia adalah awal daripada pertanggungjawaban. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menulis bab untuk mengingatkan kita apa? Anjuran untuk kita menambah amal kebaikan di akhir-akhir usia. Seperti itu. Kemarin disebutkan bab-bab sebelumnya termasuk adalah mujahadah, memperbaiki diri dan memperbaiki yang lainnya. Ini lebih khusus lagi. Kalau itu kan umum, mujahadah berarti untuk bersemangat. Yang muda, yang tua bersemangat untuk apa? Memperbaiki diri, memperbaiki orang lain. Nah, sekarang dispesifikasikan yaitu apa? Untuk orang-orang yang sudah di akhir-akhir apa? Usianya, diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala untuk apa? Memperbanyak amal kebaikan. Seperti itu. Nah, kemudian beliau membawakan 3 hadis dalam bab ini. Nah, hadis yang pertama atau hadis yang ke-112 dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan bab anjuran untuk menambah amal baik di akhir-akhir usia. Fal awwalu, maka hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah telah memberikan uzur kepada manusia yang mana dia Allah Subhanahu wa taala sampai menunda ajalnya hingga dia berusia 60 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad rahimahumallahu taala. 6. Seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah taala dan juga para imam, para ulama, tatkala menyampaikan suatu permasalahan, maka pasti beliau akan mendatangkan apa? Dalilnya. Dan dalil yang utama adalah apa? Al-Quran. Makanya kemarin beliau mendatangkan apa? Surat Fatir ayat 37 tentang bagaimana Allah SWT telah menangguhkan bagi manusia dengan umur yang mana umur tersebut dia bisa berpikir. Nah kemudian setelahnya adalah hadis. Itulah agama. Agama itu adalah agama yang dibangun bersumber di atas apa? Al-Quran. Kemudian apa? Hadis. Kemudian dijelaskan oleh siapa? Ulama. Itu agama, itu beragama. Kalau beragama seperti itu, pasti kita akan sampai pada tujuan. Namun jika bicara agama kok kami juguran, kelepas-kelepus, ngomong ngalor ngidul, nggak jelas mana ayatnya, mana dalilnya, ini nanti akan menjadikan orang apa? Berbicara semaunya dalam agama. Gak ada titik temunya nanti. Makanya beragama itu ada standar, ada ukuran bakunya. Yang standar itu gak mungkin salah, tidak mungkin salah. Makanya orang kalau dia beragama tidak mungkin salah kalau standarnya benar. Hanya perlu standar. Tapi kenapa orang itu salah dalam beragama? Karena standarnya salah. Yaitu apa? Tidak berlandaskan Al-Quran. Bicara agama gak ada dalilnya.
Berarti dia nggak berdalil, atau pakai dalil tapi tidak mengikuti penjelasan ulama, salah dalam memahami dalil. Makanya perlu kita dalam beragama, bahkan wajib dalam kita beragama itu harus bersandar terhadap standar dan harus menggunakan standar dengan penggunaan yang benar. Standar itu adalah Al-Quran dan hadis. Cara menggunakan standar adalah petunjuk para ulama, manhaj, metode para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah itu. Makanya di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala seperti itu. Menggunakan standarnya apa? Standarnya adalah apa? Al-Quran. Beliau bawakan ayat. Standarnya adalah apa? Hadis. Maka beliau bawakan hadis. Coba. Siapa yang berani? Pendapat saya lebih baik daripada ayat Al-Quran itu. Ada yang berani? Tidak ada. Selesai sudah. Memutus pertikaian. Ya tidak? Coba. Kalau kita mendatangkan hadis, berarti ucapan Rasulullah SAW. Siapa yang berani untuk apa? Menyelisihi hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak ada. Sehingga kalau kita betul-betul berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu yang namanya khilaf, yang namanya perselisihan sedikit demi sedikit akan apa? Berkurang. Kenapa kita banyak perselisihan? Karena kita tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis. Seandainya pakai Al-Quran dan hadis, memahaminya dengan pemahaman sendiri. Nah itu. Ya si Ustadz A bilang ini, Ustadz B bilang ini, tanpa ada dalil loh ya, gak mau kalah lah semuanya lah. Nah itu. Makanya beragama itu harus berdalil sebagaimana diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Makanya beliau setelah ini pelajaran pertama, agama itu berstandar. Standarnya adalah dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, makanya beliau sekarang mendatangkan dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau saya bilang, menurut saya bilang misalnya ya, saya bilang dalam satu masalah, saya bilang menurut saya, jenengan akan mudah sekali bilang menurut saya juga, ya tidak? Yang lain nanti bilang juga tidak, menurut saya seperti ini, ya tidak? Tapi coba rasakan dengan hati. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba, saya pasti ya. Dengan pakai sabda Nabi ya sudah. Yang lain juga pasti ya sudah. Dengan sangat mudah untuk apa? Mengalah, ya tidak? Tatkala kita apa? Bermusyawarah atau bermajlis, saya mengungkapkan pendapat. Kemudian Cahyono mengeluarkan pendapat, Wan mengeluarkan pendapat, yang lain mengeluarkan pendapat. Itu semuanya akan mengeluarkan pendapat dengan mudahnya, ya tidak? Karena apa? Kita slating, selevel, ya tidak? Tapi kalau yang satu, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini beliau bersabda. Coba, hati kita akan mudah untuk apa? Tunduk, mengikuti apa? Pendapat yang menyampaikan apa? Sabda Nabi. Itu pentingnya kita dalam beragama itu bersumber, berstandar. Kalau enggak ya nanti enggak ada titik temunya. Seperti itu. Nah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur bagi manusia dengan cara apa? Salah satu bentuk uzurnya adalah apa? Mengakhirkan kematiannya hingga umur 60 tahun. Jadi Masya Allah lah. Kita hidup itu jelas sekali tujuannya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Az-Zariyat 56. Surat apa? Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan. Enggak ada tujuan yang kedua. Enggak ada tujuan yang ketiga. Enggak ada yang keempat, enggak ada. Satu saja tujuannya, illa liya'buduni, kecuali agar mereka semua para jin, agar mereka semua para manusia beribadah menyembah kepada. Jadi kita itu hidup ini bukan untuk jualan kelontong. Bukan untuk jualan kelontong. Lihat Ustaz jualan. Ya nanti ada penjelasannya. Kita diciptakan sekarang, keberadaan kita di dunia itu cuma satu aja tujuannya. Apalagi untuk kawin itu nggak ada tujuannya itu. Apalagi untuk berbuat dosa. Tujuannya cuma satu, yaitu apa? Beribadah. Karena di situ itu ada pertama itu penafian itu penolakan. Tidak ada sama sekali tujuan diciptakan manusia dan jin. Tidak ada sama sekali penolakan. Berarti penafian, menafikan itu meniadakan keseluruhan tujuan. Gak ada sama sekali apa? Maksud tujuan diciptakan jin dan manusia. Kemudian ditetapkan illa, kecuali. Berarti cuma satu kan? Karena dinafikan dulu kan, ditiadakan dulu. Gak ada maksud saya menciptakan jin dan manusia. Berarti ada maksud atau tidak? Gak ada. Illa, kecuali. Berarti cuma itu saja. Ya tidak? Kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Liya'buduni. Kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Berarti tidak ada maksud tujuan penciptaan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Gak ada untuk macul, gak ada untuk apapun. Tujuannya adalah beribadah. Makanya harus paham tafsir penjelasan ayat tersebut. Apa yang dimaksud dengan ibadah. Jadi sudah jelas ayat tersebut. Betul-betul sejelas-jelasnya memberikan maksud keberadaan kita sekarang adalah beribadah. Tinggal kita pahami apa itu makna ibadah. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, beliau menafsirkan makna ibadah adalah segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang berupa ucapan ataupun yang berupa tindakan, baik yang nampak ataupun yang di dalam hati. Itu adalah ibadah. Segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik itu yang nampak ataupun yang di dalam hati, itu ibadah. Luas ibadah itu. Sekarang contoh tadi, dagang kelontong. Nama atau bukan? Nama. Berarti ada potensi dia bernilai ibadah, ya tidak? Karena dia nama. Nah, kapan jualan kelontong itu bernilai ibadah? Tadi, segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya kalau jualannya dicintai dan diridhoi. Kapan dicintai diridhai Allah? Yang bukan haram. Baik haram apa? Barang yang dijualkan ataupun haram dalam apa? Prosesnya. Iya kan? Nggak boleh kita jualan yang haram. Jualan misalnya apa? Khamar seperti itu, ciu seperti itu nggak boleh. Nggak boleh juga dengan cara yang haram, riba seperti itu, membohongi, berdusta dan yang lainnya seperti itu. Nah itu bisa bernilai ibadah, baik yang nampak, namanya jualan nampak, itu tidak, atau yang tidak nampak. Nah seperti itu. Maka coba lihat tidur sekarang, tidur itu nama atau bukan? Nama, itu nama perbuatan, ya kan? Berarti ada potensi untuk ibadah, ya kan? Kapan tidur itu beribadah? Kalau dicintai dan diridhoi, itu syaratnya itu. Dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidur yang dicintai dan diridhoi Allah? Ya, tidur untuk apa?
mengistirahatkan badan kita agar semakin kuat dalam beribadah yang lain. Maka itu tidur yang berpahala. Saya tidur biar badan saya sehat, besok bisa subuhan enggak kasih. Itu tidur yang ibadah dengan membaca doanya seperti itu. Saya tidur pagi habis ini tidur, nanti 2:30 jongkel jendelane, tanggane, itu dosa, ya kan? Karena itu tidak dicintai dan tidak dicintai oleh Allah. Nah itu, silakan dikiaskan silakan dianalogikan, silakan diterapkan pada seluruh nama perbuatan. Silakan. Deposit. Nama kan, nama perbuatan kan? Deposit. Ibadah atau bukan? Tergantung deposit apa disit. Iya kan? Deposit aring bank, nggak transfer dan yang lainnya, kebutuhan yang dibolehkan, maka ya nggak ada masalah. Deposit gue judol lah, ngeslot seperti itu, jadinya apa? Haram. Nah itu, maka hakikatnya, semua yang kita lakukan itu sebenarnya seperti mata pisau. Mata pisau bisa bermanfaat, maksudnya menjadi ibadah, dan bisa bermaksiat. Bahkan sebenarnya bisa tumpul, maksudnya nggak beribadah, nggak juga bermaksiat. Seperti itu. Contoh tadi, misalnya jualan mie ayam. Jualan mie ayam, ini nama, ya kan? Nama perbuatan, maka bisa ibadah, ya kan? Kalau tadi dicintai dan diridhoi Allah. Tapi bisa juga apa? Dosa. Jualan mie ayam dosa, iya. Mie ayamnya terganti, larang jadi terganti daging apa? Wirog. Kan bisa kan? Dan mungkin ada itu kan? Ganti daging wirog loh. Munine mie ayam, tapi jualannya apa? Daging wirog. Nauzubillah. Dosa dia. Iya kan? Seperti itu. Nah itu. Semuanya kita dalam hidup ini berpahala, nikmat itu. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, wa fi butni ahadikum shadaqah. Sampai pun kalian mendatangi istri kalian, itu sedekah. Masya Allah. Coba. Makanya banyak punya istri. Banyak sedekahnya. Seperti itu. Ini bojone siji kaya dia. Sedekah pelit. Sedekah siji tok loh. Dia papat rut. Sedekah akeh. Wong esinom pahal sing kayeng gitu kan. Tim pahalnya semangat teman, aku arep kon pinter sedekah. Perasaan satu sedekah. Jere ustaz wa fi buti ahadikum sedekah. Bukan kata ustaz itu kata Rasul. Bahkan kalian mendatangi istri-istri kalian itu adalah apa? Sedekah. Masya Allah. Coba lihat itu. Islam itu seperti itu. Jadi semua hal itu bernilai ibadah. Nah, ini baru tahu makna ini kapan? Ibadah itu seperti ini kapan coba? Hari ini alhamdulillah tahu. Kalau sampai nanti umur 60 tahun, apalagi sampai mati nggak tahu, maka Allah sudah ora ina. Wis awe umur geduk sudah tahun, geduk 70 tahun, ngapa? Kawit ganu orang ngaji. Ya tidak? Mati-mati didik beleng nang neraka, ulang kasih bisa disalahna. Ya, Mbok. Lah umur wis duwe umur ngasih pira? 10 tahun kok bisa orang ngerti tujuan nang dunia kon ngapa? Az-Zariyat 56. Bisa-bisane ora paham. Kalau lah baca bisa-bisane orang ngerti. Kenapa? Karena enggak hadir ke majelis ilmu. Makanya apa? Ini jelas sekali. A'darallahu ila mri'in. Allah sudah memberikan uzur, memberikan alasan bagi seorang manusia dengan cara apa? Menunda ajalnya sampai umur 60 tahun. Bayangkan coba. 60 tahun ngapa baik gitu. Subhanallah, ngeri temen gitu. 60 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya tidak? Itu lama sekali loh.
Kawit wingi ngapa? Berarti Allah adil sekali, ya tidak? Apa sampai harus sepikir ini salah satu bentuk usaha. Mbok menawane wong pada ngerti krungu itu. Akhirnya disepikir luar. Untuk menyampaikan hujah Allah. Ini loh, Allah sudah apa? Memberikan uzur bagi kita hingga setua ini sekarang. Kapan kita mau apa? Membaca Al-Quran. Kapan kita membaca hadis? Kapan kita membaca penjelasan para ulama? Kapan kita kembali? Kapan kita tahu tujuan hidup kita? Kapan kita tahu makna ibadah? Bisa-bisanya ibadah jadi abot temen. Tuh, ibadah kok abot temen? Anak kalau sore berusaha anak kaki kober, tapi sering itu numpak motor, bonceng bocah, itu ibadah itu. Terus asar, ya kan? Maring lebak siu kayak aring karang tengah kayak kan sembriwing. Deleng pemandangan dan yang lainnya, iya kan? Itu dikiranya kalau orang yang lain senengnya lagi jalan-jalan, bukan, itu lagi ibadah. Ibadah dengan apa? Menyenangkan hati anak. Ibadah dengan apa? Ngelarisi wong, tuku bensinnya kek, apa tuku ciloke kek, ya kan? Ibadah dengan apa? Melihat ayat-ayat Allah kauniyah, melihat alam Allah Subhanahu wa taala. Nek kana kan wadan apik, seger, ya kan? Lebak siu itu kan, alang tengah itu kan. Sawah amba, banyune gembrenjeng gitu kan. Kita muji, lihat padi, Masya Allah, ya Allah. Siapa sih ngecat? Ujarku wingi sih pada hijau sih pada kuning loh. Kayak nganggo nipon wis pira kayak. Miliaran ya kan? Coba pernah nggak kita berpikir seperti itu? Bayangkan coba. Berapa puluh hektar, ratus hektar itu sawah itu yang tadinya hijau sekarang jadi kuning coba. Nek dicat kepriwe ngecete coba. Subhanallah. Dan sepira ngecete. Dan siapa sing gelem ngeceti dami cuci ceti. Subhanallah. Dan itu sudah menguning sekarang. Tinggal dipanen. Mendatangkan rezeki bagi makhluknya yang bernama manusia, makhluknya yang bernama burung, dan sebagian makhluknya yang bernama burit. Ngedap kok karena kayak burit. Subhanallah coba. Itu jalan-jalan saya. Beda kan jalan-jalan saya dengan jenengan? Beda banget. Kenapa? Karena tadi saya belajar sehingga tahu. Kalau saya nggak belajar juga nggak tahu. Seperti itu. Bukan karena saya gimana-gimana, enggak. Karena belajar sudah. Itu. Sehingga hal yang sedikit pun terasa sangat apa? Indah. Masya Allah. Itu. Tapi kalau nggak belajar, jangankan lewat maringan. Wis plesir maring di misalnya Batu Raden, jerek ora apik. Limpah kuwus biasa baik. Kemiren, alah ndeleng banyu tok. Jogja jebulannya ya kayak ketok. Subhanallah, dia nggak bisa untuk apa? Mencari keagungan Allah pada makhluk-makhluknya yang ada. Karena apa? Kurangnya ilmu. Sehingga tidak bisa mentadaburi alam raya yang sangat agung ini. Tapi bagi orang yang apa? Dia punya ilmu. Subhanallah. Antum coba ke lapangan datar itu. Jalannya alus, ya kan? Sembriwing, ya kan? Subhanallah. Itu aja udah muter 360 derajat. Itu seger berwe. Iya tidak? Cuma satu itu. Blang sing pojok kidul wetan. Dangdutane orang wati itu wong sapa kayak itu. Tuku ngolemae lah kono ora dangdutan bae lah. Iya kan? Sing pojok wetan kan. Subhanallah, penak-penak ndeleng kambi tasbihan subhanallah. Ini blong. Salona keret tuh maning ndeleng. Bayar kok kayak anu asahyono kayak nggo kedai kopi apa kan penak ya. Tuku kayak Mas Mular.
Karosone sisan. Bismillah. Nah, jadi itu ya. Jadi Allah sudah memberikan uzur kepada manusia. Salah satu bentuk uzur Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah apa? Mengakhirkan usianya sampai 60 tahun. Masya Allah. Kurang apa coba? Uzur-uzur yang diberikan sudah banyak sekali. Misalnya sudah 60 tahun kau terlalu ngerti seperti itu, tenang, masih ada pintu tobat. Tobat itu menghapuskan seluruhnya. Selama taubat nasuha. Hilang semua dosanya, hilang, betul-betul hilang. Jangan khawatir. Tatkala dia betul-betul apa? Taubat nasuha. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah SWT itu yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni seluruh dosa, mengampuni. Sudah. Kalau kita betul-betul taubat. Taubat yang benar, yaitu apa? Kita berhenti dari kesalahan dan dosa kita. Kita apa? Membenci dengan dosa kita, perbuatan dosa tadi. Kita bersedih dengan apa? Dosa yang telah kita lakukan, dan kita berazam, berniat untuk tidak pernah melakukannya lagi. Itu tobat nasuha. Kalau berkaitan dengan hamba, maka kembalikan haknya hamba. Pernah nyolong duren, balekna. Yo. Simpuna nyolong duren ya. Nek orang balekna ya istihlal, minta kehalalan, hubungi siapa sing duwe. Jaluk apa halalna. Masya Allah. Itu ada kisah ya, walaupun kisah ini saya belum cross check kesahihannya. Itu ada seorang ulama, dia ke sungai dalam keadaan lapar, kemudian dia saking laparnya, dia di sungai itu lihat apel, sehingga apel itu dimakan saking laparnya. Apel kan ya termasuk luqotoh yang sepele, itu secara hukum insya Allah halal sudah, gitu ya. Dimakan. Setelah dimakan, dia teringat, ya Allah, coba ini. Begitu hati-hatinya para ulama, ya Allah, ini apelnya siapa ya? Jangan-jangan ini apelnya orang, gitu kan? Saya nggak mau dalam apa? Daging yang tumbuh di tubuh saya ini ada harta yang haram. Masya Allah. Sampai di akhir apa? Naik ke hulu sungai tadi, dan ketemu memang ada perkebunan apel. Kemudian tanya kepada orang yang di situ, kemudian ditunjukkan apa? Kepada pemiliknya. Maka dia minta dihalalkan buah apel yang satu tadi. Masya Allah. Coba ada nggak kira-kira orang sih gitu loh. Subhanallah. Sebegitu hati-hatinya para ulama. Tapi ingat, balasan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Akhirnya dia bertemu dengan apa? Penjual apel tersebut. Petani apel tersebut, pemilik kebun apel tersebut. Dia minta dihalalkan coba. Dan petani itu enggak mau menghalalkannya. Enggak mau, saya enggak ridho. Kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Nikahi putri saya. Bayangkan coba. Subhanallah. Karena kejujuran dia akhirnya apa? Dia enggak cuma dihalalkan apa? Apelnya, tapi menjadi pemilik kebun apel. Itu kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, itu seperti pasti baik, sudah pasti baik. Antum nanti jangan dipraktekkan ya. Gelet nenggili, anak salak sudah langsung untuk pangan lah. Teguleti salaknya siapa? Mau menawa apa? Tepet mantu gitu ya. Seperti itu. Ya mau dipraktekkan ya silahkan. Atau sekali-kali nyolong. Sekali-kali nyorong duren. Bok golet duren sing amba gitu kan, udah wong sugih berarti kan. Pas mateng colong. Wis colong padahal anu niate iki mbok menawa tepet mantu iki. Colong itu colong gleti apa? Gleti sing duwe tekan omahe Pak
Pampurane aku ingin nyolong durene Rika. Tampang kayak jenengan, orang kadang debet mantu, anaknya apa? Telepon polisi kepak kebeneran. Tek goleti siapa sih nyolong malah ulam buru gebuk gitu kan. Nek tampangnya kayak Rudi gitu kan. Baru kalau ini tampang ulama ya. Ada aura cahaya itu ada. Gitu. Tampang-tampang kayak kita ya peteng gitu kan. Tangkep temenan gitu. Barakallahu fikum. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Udur bagi hamba. Salah satu udurnya adalah apa? Menunda kematiannya sampai umur 60 tahun. Maka enggak ada lagi kita enggak tahu tata cara wudu yang benar, enggak ada lagi. Harus tahu sudah, belajar sudah. Baca Al-Quran, enggak ada kata telat, enggak bisa baca Al-Quran. Coba. Siapa yang belum bisa baca Al-Quran? Mosok Al-Quran enggak bisa baca coba. Terlalu itu. Belajar baca Al-Quran. Gak ada lagi, gak tahu tentang tata cara sholat. Gak ada uzur sudah. Kalau punya harta gak ada uzur untuk gak tahu namanya zakat. Kalau gak mau zakat, jangan punya harta. Iya tidak? Seneng hartane orang gelem zakate. Tunggu baik adabe. Kan seperti itu. Jangan sampai kita tidak tahu tata cara jual beli yang haram, yang halal. Harus tahu. Kalau nggak mau tahu, yang nggak usah jualan. Itu, nggak ada udzur lagi. Kita harus apa? Tahu. Harus tahu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara berwudu, tata cara nikah yang benar. Mau nikah, belum tahu tata cara nikahnya. Arab sodako akeh, orang ngerti tata cara apa? Menggauli istri. Pengen itu sodako sing akeh. Dan setiap sodako orang nganggo tata caranya. Ya anaknya jadi belis nih. Dan karena tidak tahu apa adab etika kita mendatangi istri, apa yang harus dilakukan, doa apa yang harus dibaca. Sehingga tercampur dengan setan. Bisa jadi anak setan. Naudzubillah. Mulane angel derek. Domongnya orang maknut bocah. Karena apa? Tatkala memproduksinya itu apa? Diganggu oleh setan. Nah, itu ada tata caranya. Semua sudah ditulis, semua ada petunjuknya dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama, semuanya sudah ada. Itu. Kemudian faedah yang berikutnya sampai umur 60 tahun. Nah, ini selaras dengan banyak hadis bahwasanya apa? Keumuman umur manusia itu adalah 60-70 tahun. Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Sungguh umur umatku itu sekitar kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup hadis ini beberapa faedah. Yang pertama yaitu Allah sudah memberikan apa? Uzur bagi hambanya. Yang kedua, salah satu bentuk uzurnya adalah apa? Menunda ajalnya sampai umur 60 tahun. Kemudian yang ketiga tadi rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad SAW adalah 60-70 tahun. Dan bentuk uzurnya itu banyak, diantaranya adalah taubat dan lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.